Engkau termasyhur ya Bapa di bumi dan di surga. Mari siapkan hati kita saudara untuk kebenaran firman yang akan disampaikan oleh apa dalam menjamu hidup kita, mengubah hati kita, membaharui setiap arah hidup kita. Begitu besar kasih-Mu ya Bapa, sehingga Kau telah mengaruniakan anak-Mu yang beriman, mati bagi kami, bangkit bagi kami, hidup bagi kami. Darah-Mu yang kudus telah Kau curahkan, Yesus. Ini kami umat-Mu, hidup kami menyenangkan hati kami, memuliakan nama-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
hidup yang kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Kau
mujizat pasti terjadi Tuhan. Pemulihan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami semangat baru, Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu setiap kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri merestorasi, Engkau sendiri memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan firman menjadi kekuatan baru, menjadi semangat baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melangkah pasti di hari-hari yang ada di depan ini, dan kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 mulai ayat yang ke-13. 2 Korintus 9 ayat 13. Mulai ayat 13 saya akan bacakan sampai dengan ayat 15. Ya. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saya ulangi sekali lagi. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu hal yang Tuhan mau kita tahu, bicara tentang ketaatan, berkat ketaatan. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan itu, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Orang yang tahan uji berarti orang yang taat. Amin. Taat terhadap apa? Terhadap Injil Kristus.
Dia pegang teguh janji Tuhan. Dia melangkah bersama dengan Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu pasti. Karena apa? Injil itu kekuatan. Kalau kita belajar firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan setiap saat, itu menjadi ketaatan yang luar biasa. Dan karena ketaatan kita dalam belajar firman Tuhan, ini akan menjadi berkat. Bukan hanya buat kita, tetapi buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Amin. Amin. Nah, coba perhatikan, saya mau kasih tunjuk ayat yang ke-12 di begini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Segala macam yang kita berikan kepada Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Berarti apa? Itu apa? Melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita memberikan, ya, kita memberikan. Berarti apa? Kita lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, bukan karena kita, tetapi kalau kita memberikan, berarti itu meluap dari hati. Ada satu kerelaan untuk memberi. Baik itu memberi terhadap pekerjaan Tuhan, baik itu memberi terhadap hamba Tuhan, baik itu memberi terhadap anak-anak Tuhan, baik itu kita melihat orang yang sulit. Tuhan mau kita memberi, belajar untuk memberi, bukan untuk menerima, tetapi untuk memberi. Amin. Nah, ada satu hal yang Tuhan mau ketika kita memberi, jangan mengharapkan yang lebih, tetapi Tuhan sendiri tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita takut. Kalau kita memberi dengan tulus, berarti itu semua meluap dari hati, ya, keluar dari hati yang tulus. Kalau kita memberi dengan terpaksa, berarti ada sesuatu paksaan. Ya, ada orang lain yang memaksa kita, ada suami kita, ada anak kita yang memaksa kita untuk memberi, ada istri kita yang memaksa kita untuk memberi. Bukan itu. Tuhan tidak mau kita memberikan sesuatu dengan terpaksa, tetapi Tuhan mau supaya kita memberi dengan sukacita. Nah, di sini dikatakan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Pemberian kita ini melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Berarti apa? Tuhan mau jangan kita memberi dengan setengah, tetapi dengan segenap hati. Apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita kasih. Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan siapkan yang besar buat kita. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita. Kalau kita memberikan, begitu kita memberikan, jangan takut. Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik buat kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kita tidak akan pernah kelaparan. Tuhan sudah menyediakan buat kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita tunduk dan taat. Ya, kita tunduk dan taat. Kita dengar suara hati kita, kita dengar Roh Kudus bekerja, berkata dalam hati kita, kasih. Tuhan berkata kasih. Ini sulit. Bagi orang yang biasa, bagi orang yang pelit, ini sulit. Karena apa? Ini gue cari dengan setengah mati, baru tiba-tiba gue harus membagi buat dia. Itu sulit. Tetapi kalau kita memberi dengan sukacita, kalau itu keluar dari hati kita, itu satu hal yang dahsyat. Banyak hal saya sudah lihat, yang banyak kesaksian saya sudah lihat. Tiba-tiba keluar aja begitu. Masih saya tanya lagi, ada duit, ada, kasih dong 100.000, 50.000, kasih. Bukan kita kaya, bukan kita hebat, tidak. Tetapi ada sesuatu dari dalam hati kita melihat orang yang sulit, itu akan keluar dengan sendiri. Amin. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. Berarti apa? Bicara hal itu, bicara tentang ketaatan, dan itu meluap dari dalam hati. Nah, di sini dikatakan
Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan apa? Ucapan syukur kepada Allah. Kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, melimpahkan. Berarti apa? Ada banyak ucapan syukur yang naik. Kita nggak tahu ketika kita memberi kepada orang yang kita berikan, dia agamanya apa, kita tidak tahu. Tetapi ketika dia mengucapkan doa terima kasih Tuhan dan segala macam, secara tidak sadar kita melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin, amin. Nah, saya sering kali kalau ada paket atau apa yang datang ke rumah, pesanan kita diantar, ada sering ngasih lebih buat yang mengantarnya. Nah, ketika kita memberikan, pasti keluar doa-doa segala macam yang dia ucapkan secara tidak sadar. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dia mengucap syukur kepada Allah dan itu menjadi berkat kita juga. Amin. Menjadi berkat kita. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini ayat 13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Ya, itu karena apa? Kita taat. Kita taat dan kita memberikan. Kita taat dan kita mau dengar Tuhan bicara dalam hati dan kita berikan, bagikan. Nah, di sini dikatakan apa lagi? Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dengan mereka dan dengan semua orang. Berarti bukan ini kepada satu orang aja, tetapi dengan banyak orang. Jadi orang bisa merasakan, orang di sekeliling kita bisa merasakan segala sesuatu. Bukan hal yang ini, tetapi kita memberikan senyuman saja, itu punya pengaruh yang besar. Amin. Kita memberikan senyuman saja kepada orang, dia punya hati yang luar biasa. Dia menerima dengan wow. Mungkin dia lagi dalam kondisi yang terpuruk, mungkin dia lagi dalam masalah, tetapi ketika kita memberikan senyuman pada dia, itu menghibur hati, memberikan satu tekanan yang mau apa namanya itu, yang tekanan yang begitu berat dalam hatinya, mengurangi hal itu terjadi. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kalau kita perhatikan ayat 14, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ya, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih Allah yang melimpah di atas kamu. Ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Berarti apa? Ada ucapan syukur yang luar biasa. Ya, ada ucapan syukur yang luar biasa karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Dia tidak bicara, tetapi dia mengerjakan saja. Dia melakukan saja. Dia taat dan dia melakukan saja. Itu hal yang luar biasa yang Tuhan mau. Tidak banyak bicara, kita kerjakan saja. Ketika kita lakukan itu, secara tidak sadar kita sudah melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Ya, mungkin bagi kita itu tidak seberapa, mungkin bagi kita itu hal yang sepele, tetapi bagi Tuhan itu bukan hal yang sepele. Ya, itu firman Tuhan dalam ayat 12 tadi itu melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi itu tidak sepele. Jadi Tuhan mau kita tunduk, kita taat kepada Tuhan. Kalau itu kita kerjakan,
dengan sungguh-sungguh, sekecil apapun juga pelayanan yang kita kerjakan. Kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer, tidak. Tetapi kita melakukan itu dari hati. Ketika melakukan itu dari hati, itu bicara tentang apa? Taat, ada ketulusan. Tidak semua orang bisa memberikan itu, tidak semua orang bisa melakukan itu. Orang di luar sana jangan berharap, ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita belajar. Kita semakin hari menantikan kedatangan Tuhan. Berarti Tuhan mau semakin hari kita mengerjakan firman, melakukan firman. Ya, taat dan kita lakukan saja. Tuhan bilang kerjakan saja. Kalau saya lihat ada salah satu iklan dari sepatu Nike, dia bilang apa? Just do it. Lakukan saja, kerjakan saja. Amin. Just do it. Berarti apa? Kerjakan saja, lakukan saja. Iklan aja bisa sehebat itu. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Tuhan bilang kita lakukan saja. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Taruh firman itu di dalam hati, simpan firman itu benar-benar dalam hati, dan mari kita praktekkan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Hari demi hari kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan pelihara kita. Kita tidak akan perlu takut menghadapi hari-hari yang di depan. Banyak orang takut menghadapi hari-hari yang ada di depan. Apalagi masuk tahun 2026. Banyak prediksi hal yang buruk terjadi. Tetapi tidak perlu kita takut. Karena apa? Tuhan kita ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kuat, kita tetap teguh dalam Tuhan, dalam iman, dalam firman, dalam persekutuan dengan firman itu mutlak. Sepanjang hari kita punya waktu, kita ambil waktu, kita baca firman. Mengerti dan tidak mengerti, biarkan Roh Kudus yang membuat kita mengerti, membuat kita memahami. Ya, Roh Kudus yang akan membuat kita pahami akan firman itu. Ketika kita mengalami hal yang buruk, itu akan firman itu tiba-tiba akan muncul. Siapa yang memunculkan? Roh Kudus yang akan memunculkan itu. Memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru, memberikan pemahaman yang luar biasa buat kita. Nah, oleh sebab itu hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan firman, kita melakukan firman dalam setiap kesempatan. Ya, melakukan saja, kerjakan saja. Ya, dalam ketaatan Tuhan mau supaya kita lakukan tanpa kita melihat sekeliling kita. Ya, tanpa kita melihat berbagai macam masalah yang ada. Tuhan bilang kerjakan, kerjakan. Padahal kita lagi sulit, tapi Tuhan bilang kerjakan, kerjakan, lakukan saja. Ketika itu terjadi, jangan pernah takut bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang punya langit, bumi dan segala isinya. Ya, hewan beribu-ribu hewan di gunung adalah milik Tuhan. Kenapa kita mesti takut? Kita punya Bapa yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Dia sanggup menyediakan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan mau kita melimpahkan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Nah, di situ dikatakan ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Itu merupakan karunia Tuhan yang tidak terkatakan. Jadi kalau kita memberi, itu adalah satu karunia yang Tuhan kasih kepada kita, karunia untuk memberi, membagikan. Mungkin kita punya omongan, mungkin kita punya kata-kata yang membangkitkan semangat. Mari setiap hari kita kerjakan itu.
kita lakukan. Orang di sekeliling kita mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru dari perkataan-perkataan kita. Karena perkataan-perkataan kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Apa yang kita baca, apa yang kita bagikan, itu akan menjadi kekuatan buat orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ada saudara kita yang suka menghadapi hari-hari ini. Ketika kita memberikan hal itu, membagikan hal itu, dia mendapatkan satu kekuatan baru. Dia bisa keluar dari persoalan, dia bisa keluar dari masalah, dia rohnya dibangkitkan kembali, imannya dibangkitkan kembali. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, tahu firman, kerjakan firman, lakukan firman itu, bagikan firman itu, sehingga bukan hanya kita saja yang menikmati, tetapi banyak orang di luar sana juga akan menikmati firman itu. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita lakukan, itu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Mari Pak. Haleluya, haleluya. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Di ayat yang ke-15 itu, coba kita lihat dalam kita lihat dalam kitab Roma 5 ayat 15-16. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ya, perhatikan baik-baik. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kasih karunia Tuhan, ya, dia mengorbankan hidupnya, dia mengorbankan dirinya, dia mati, darahnya tercurah bagi kita, menebus kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memulihkan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memulihkan kita. Amin, saudara. Nah, darahnya yang mulia, darahnya yang begitu mahal, yang tertumpah di Bukit Kalvari, darah itu yang memulihkan saudara dan saya. Amin. Darah itu yang memulihkan kita semua. Di sini dikatakan apa? Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ya, darah itu menutupi segala dosa kita. Darah itu membebaskan hidup kita yang seharusnya kita dimurkai, tetapi karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar itu, Yesus telah mati buat kita, mengorbankan segala sesuatu. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu contoh yang luar biasa buat kita. Dia teguh, dia berpegang kepada prinsip firman Tuhan yang Tuhan sendiri katakan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan mau supaya kita terus berpegang kepada firman Tuhan, taat akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau Allah kami. Engkau yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Biar nyata kebenaran di dalam setiap kami, Pak. Kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan. Kebenaran itu yang memberikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir melimpah-limpah. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau terus berbicara kepada kami. Biarlah ketaatan itu, berkat ketaatan itu melimpah dalam kami, melekat di dalam hati kami, dan kami terus melangkah maju dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau dengar setiap seruan kami, Pak. Ini kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan, nyatakan hadirat dan lawatan di tengah-tengah kami Bapa. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuasa Roh yang bekerja. Terima kasih Bapa. Pulihkan kami semua. Engkau angkat setiap beban kami. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah pulihkan kami Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian. Kami kembalikan segala hormat. Kami kembalikan segala pemuliaan hanya bagi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya.
Bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah firman ini kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, menjadi rema dan remata bagi kami, menjadi firman yang hidup dan berkuasa, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan dan damai sejahtera melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, urapi kami semua. Kami mendengarkan firman ini, biar jadi berkat yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin kami, Bapa menyatakan kuasa dan kemuliaan Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berkati kami semua, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Saya minta para pelayan. Lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci, dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar, jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anakmu, berkatilah bagi setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
masuk dalam perjamuan kudus. Mari Engkau ambil alih, Engkau pimpin, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena camuk, karena mahkota berguna, karena batu bara, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah Engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksiku tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk. Engkau telah tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuh. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus
sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berbulu, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuknya. Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian Haleluya 12 kali. Hallelujah.
Tuhan ini, kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa surgawi. Curahkanlah berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta materaikan oleh Roh Kudus, dan biarlah mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat ini kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, mari berikan salam satu dengan yang lain. Oke, kita akan memberikan perpuluhan. Mari Bapak Ibu boleh siapkan diri. Segala yang sudah dipersiapkan dari bawah ke depan, silakan. Haleluya. Oke, kalau sudah, ya mari. Ya, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap perpuluhan kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap perpuluhan yang sudah kami bawa ini, mari Tuhan, Engkau tumpang tangan dan berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat besar untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Engkau memberkati kembali dengan ajaib. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam bisnis, berkati dalam usaha kami. Apa saja yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau memberkatinya dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami juga membawa setiap persembahan kami angkat di hadapan Tuhan. Berkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun enggak? Di bulan Desember. Oh, enggak ada ya? Di bulan Desember enggak ada. Oke. Kalau enggak ada, ibadah akhir tahun itu 31 malam. Hari itu Rabu ya? Rabu apa Kamis? Tahu ya Pak Bos? Rabu ya? Rabu ya? 31 ya, hari Rabu. Itu mau jam berapa? Jam 6, jam 7. Kalau jam 6 kita baru pulangnya agak lebih tempo. Ya, terus setelah waktu ditentukan, apa yang kita nikmati? Ada makan-makan kah atau kue saja kah? Karena itu agak susah, hari itu semua pada sibuk. Nah, atau kita bawa masing-masing
Ibu Hana, Bapak Apri nggak ada ya pasti pergi pulang kampung. Yang ada Bapak Sudu, Ibu Sri, Ibu Kade, gimana? Ibu Emi, pergi juga. Oh, luar biasa ini pada pergi semua. Bapak Apri itu berangkat ke Lampung kapan kira-kira? 19. Hah? 19. 19 hari apa? Jumat, Sabtu. Jumat. Oh, Jumat. Pas itu kita juga nggak ada, kita lagi di Bandung. Karena 20 atau 21 itu pernikahannya di Bandung. Jadi Hosea standby. Hosea punya. Oh, si Oleh ya. Oleh ya. Oke. Nanti tolong dikasih tahu konfirmasi supaya tetap standby. Tanggal 20 ya hari Minggu atau 21 hari Minggu dan akhir tahun. Akhir tahun tapi udah ada akhir tahun atau masih di luar kota? Oh, mau pergi. Oke, yang ada saja. Oke, Tommy juga pergi ya? Tidak. Oke, yang ada saja berarti kita menikmati apa yang ada. Ya, tolong dikoordinasi dengan baik semua biar tidak terlewatkan. Amin. Haleluya. Ada lagi dan jangan lupa untuk persembahan syukur akhir tahun. Ya, disiapkan memang ucapan syukur akhir tahun. Jadi kita sama-sama datang, kita bawa ucapan syukur dan kita bersyukur sama Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan begitu ajaib. Kalau sampai hari ini Tuhan masih tolong kita, Tuhan masih pimpin kita. Kalau sampai hari ini kita masih bernapas, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita patut mengucap syukur sepanjang tahun bahwa Tuhan memberkati kita dengan ajaib. Kita lihat hari-hari ke depan pun demikian. Pasti Tuhan tolong kita. Banyak prediksi hal yang buruk terjadi, tapi di tahun yang baru 2026 kita percaya bahwa tahun itu adalah tahun berkat Tuhan. Amin. Nah, tidak usah khawatir, tidak usah bimbang. Kita tetap percaya. Kita tidak usah terganggu dengan apapun juga. Tapi kita pandang pada Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari setiap kondisi-kondisi yang ada. Amin. Haleluya. Bapak Sudung keluarga nggak kenapa-kenapa, aman. Oh, itu saya dengar berita kemarin luar biasa ya. Banjir kiriman. Oh, banjir kiriman luar biasa. Tapi itu lama juga ya Bapak Sudung. Nggak bisa itu keluarga nggak bisa usaha, nggak bisa ke ladang, nggak bisa ke sawah. Oh, luar biasa. Dan ternyata banyak yang meninggal, banyak yang hilang juga sampai hari ini. Ya, kita tetap berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Biarlah Tuhan hiburkan satu dengan yang lain. Tuhan berikan kekuatan baru buat mereka yang kehilangan. Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan baru dalam mereka, dan juga Tuhan pulihkan kembali kondisi di sana. Ya, oke. Ya, kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga
memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa, mari Tuhan Engkau memberkati kami semua, urapi kami semua, firman yang kami taburkan ini biarlah menjadi berkat, menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana di Sumatera. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, Tuhan hiburkan satu dengan yang lain Tuhan. Berikan kekuatan baru, berikan semangat dalam hidup mereka Tuhan. Bakar hati mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan segala apapun yang mereka butuhkan Bapa cukupkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Yang kehilangan Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau hiburkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara ke depan Tuhan, di mana pada akhir tahun Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Setahun penuh Engkau menjaga kami, melindungi kami, Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau memelihara kami dalam damai sejahtera, dalam sukacita Tuhan yang melimpah-limpah. Kami patut bersyukur Tuhan bahwa segala sesuatu yang Kau buat baik adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Ada yang sakit dalam Jumat ini Tuhan, lawat mereka Tuhan, jangkau mereka. Yang lemah kuatkan Tuhan, yang mengalami tekanan, mengalami hal-hal yang buruk, mari Tuhan Engkau bawa mereka keluar dari segala situasi dan kondisi yang terburuk sekalipun Tuhan. Angkat itu daripada mereka, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita dan kemenangan demi kemenangan mereka raih bersama-sama. Kami raih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua dan urapi kami semua. Pakai dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari di dalam nama Yesus. Kami boleh melangkah di hari-hari yang ada di depan ini, dan kami tahu satu perkara, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa